Di jenjang kaderisasi itu kan ada banyak sekali jenjang kaderisasi. Terus ada pengalaman-pengalaman yang paling seru misalnya. Pengalaman ber-PMI-mu yang paling seru di eramu itu apa? Pernah bakar kampus nggak? Sebenarnya PMI itu tidak bisa hanya sebatas top down, kita di PB mau maju bawa apa terus nanti instruksi ke bawah harus mengimplementasikan gagasan PB, kan nggak bisa, Mas. Iya. Kalaupun seperti itu, PB harus membawa apa yang kira-kira dirasakan atau aspirasinya kader-kader. Justru malah apa yang terjadi di cabang-cabang ini yang harus dibawa ke PB. Tapi kita harus mengejar. Nyiapin, kan? Iya, kita harus mengejar. Kita nyiapin kadernya agar bisa catch up dan dapat itu kan. Iya. Saya punya kandidat untuk koordinatornya itu. Siap. Namanya apa? Dia akan pensiun tahun ini. Namanya AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Wuhu, tepuk tangan dong. Yes, apa kabar semuanya kader PMI dimanapun Anda berada? Anda akan mulai mencari kandidat ketua umumnya di kongres yang akan diselenggarakan di Palembang tanggal 12 Agustus mendatang. Jadi Anda harus bersiap-siap. Anda lihat semua kandidatnya, mana yang paling menarik idenya, yang mendukung masa depan Anda dan calon keluarga Anda, tentunya untuk membawa perubahan yang lebih besar. Tapi sebelum membawa perubahan yang lebih besar, Anda juga harus membawa perubahan pada diri Anda sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Cari ketua umum, calon ketua umum yang paling jos. Nah, kita akan menyediakan obrolan bersama sederet kandidat calon ketua umum pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam beberapa episode ke depan. Jadi jangan lupa untuk terus mantengin akun Suara NU di YouTube dan follow, subscribe di Instagramnya juga. Begitu kira-kira. Nah, kali ini kita kedatangan kandidat lain yang berasal dari UIN Yogyakarta. Assalamualaikum, Gus Sofi. Waalaikumsalam. Siap, Mas. Sofi aja, Mas. Sofi aja, baik. Muhammad Sofiullah, S1-nya di UIN Jogja, S2-nya di UNJ. Menamatkan proses kaderisasi di PMI Jogja mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Sudah hatam di Jogjanya. Gitu kira-kira gue. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Sofi, Anda di sini kita ingin menunjukkan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, ini mau ngapain ini sekarang? Ini kongres, dengar-dengar sudah membalikin formulir ya? Alhamdulillah, sudah. Banyak duitnya berarti. Mahal bos biayanya. Untuk mencalonkan diri memang butuh effort. Dapat satu kertas kemarin. Dapat satu kertas. Satu kertas. Itu kalau segitu buat DP rumah itu udah dapat itu. Itu baru DP, Mas, bagaimana? Baru DP rumah itu. Besar, Mas, rumah sama nasinya sih. Oke. Bisa tanpa DP juga sebenarnya. Oke, Mas Sofi, ini bisa diceritain dulu nggak teman-teman ini biar tahu. Selain karena baru sudah nikahkan kemarin ya. Alhamdulillah. Nah, ini pengalaman ber-PMI-nya itu bagaimana? Sejak apa, mulai kapan gitu? Saya ikut PMI, masuk bergabung jadi keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu tahun 2013. Di PC PMI DIY. Okay. Ketika saya masuk kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Dan jujur sebenarnya tanpa sengaja, Mas. Aduh, gak sengaja, bos. Tapi ternyata Thoriqoh ini begitu asik, enak, lanjut gitu. Sampai sekarang proses. Gak sengajanya gimana tuh? Gak sengajanya. Saya dulu mondok serius. Belum ada niatan langsung kuliah pasca aliyah ya, pasca. Mondoknya di mana dulu? SLTA. Saya berangkat ke Sarang. Terus mondok. Saya mulai sebelum Ramadan berangkat dan sudah niat mukim di sana gitu. Tapi beberapa teman-teman saya sekolah itu juga ikut
Tes-tesan. kilat di sana. Ikut kilat. Terus? Nah dari situlah awal ceritanya. Kemudian habis 17 Ramadan penutupan kilat gitu berangkat semuanya ke Jogja. Termasuk saya didaftarin sama teman-teman saya gitu. Didaftarin. Katanya tes IQ katanya. Oke. Jangan-jangan nggak mau kuliah itu karena nggak punya IQ. Ya gitu. Jadi biar nggak terkesan alasan kayak gitu. Tes aja dulu gitu. Oke. Ternyata keterima Mas. Oke. Ya. Iyalah masa alumni Sarang terus gak keterima di Universitas Islam. Nah, tapi ya semoga diakui sebagai muridnya. Tapi ya bukan alumni Sarang lah itu. Belum sampai belum jadi. Jebolan berarti Mas. Kan ada dua pilihannya, alumni, lulusan atau jebolan. Nah kalau lulusan biasa sampai lulus. Kalau cuma sebentar nggak lulus jebolan. Cabut sudah. Iya mungkin seperti itu. Oh jadi di Sarang dulunya. Niatnya awalnya. Terus sebelum itu mondoknya di mana? Di Jawa Timur Mas. Di Jawa Timur. Yeah. Di Jombang. Di Kediri dulu. Di Kediri dulunya. Di Kediri berarti di Lirboyo. Alhamdulillah Mas. Wah di Lirboyo. Berat Pak ini Pak. Bahasa Arab nggak kita wawancaranya ini ya? Oke. Gus Sofi. Nah, kalau orang alumni pondok kan kita panggil Gus semua, Pak. Eranya begitu sekarang. Mau siapa aja, gaskus aja kata orang Jakarta kan. Iya, makanya nggak penting sebenarnya itu, Mas. Sofi aja Mas, PMII kita. Oke. Nah, di PMII 2013. Terus itu masuk di apa? Dulu karena kita di Jogja, Mas. Di Jogja itu belum ada Mapaba pada saat itu ya. Jadi langsung Mapabanya katanya ketika ospek. Oke. Tapi emang materinya sama, materi ospek di. Jadi Mapaba 2013 terus PKD habis itu. Secara formal langsung PKD gitu. PKD. Terus kemudian PKL 2018. 2018. Itu pengurus apa? Rayon kan, ada rayon, ada komisariat. Pada saat PKL saya ketua komisariat. Oh, PKL ketua komisariat. Ya, ketua komisariat UIN. 2015 sudah ketua komisariat. Tapi pengurusnya rayon dulu kan? 2016 Mas. 2016 akhir sampai 2018 awal. Itu di komisariat. Komisariat. Dan saya PKL 2018 awal. Habis itu kemudian di cabang. Alhamdulillah. 2018 sampai 20 awal. 2 tahun. 2 tahun. Ketua cabang ya waktu itu ya. Alhamdulillah. Banyak alhamdulillahnya Pak. Beda kalau sama Gus itu banyak alhamdulillah. Ya, Mas. Iya Mas, ketua cabang saya. Oh iya. Saya dulu ketua cabang juga. Siap senior. Enggak terlalu banyak alhamdulillah. Bedanya di situ. Siap senior. Jadi Sofi ini ketua cabang 2 generasi setelah saya, Vi ya? 3 ya? 3. Oke, 3. Nah, apa pengalamanmu? Jadi ada begini, biasanya itu. Di jenjang kaderisasi itu kan ada banyak sekali jenjang kaderisasi. Terus ada pengalaman-pengalaman yang paling seru misalnya. Pengalaman ber-PMI-mu yang paling seru di eramu itu apa? Pernah bakar kampus nggak, Vi? Saya pernah soalnya. Termasuk dulu zaman kita itu kita tidur di rektorat 3 hari. Oh ya, itu kasus apa itu dulu itu? UKT. Oh UKT. Oh iya ya. Angkatan kita 2013 tuh termasuk awal. Kalau di Jogja itu mulai dirumuskan 2012 UKT, tapi baru dilaksanakan 2013. Itu gimana proses sampai nidurin rektoratmu tutup ya, berarti? Biasa kan Mas, kita main-main aja ke rektorat. Rektornya itu siapa? Rektornya pada saat itu Pak Musa Asari. Setelah Pak Musa Asari? Pak Makin. Belum. Oh belum ya. Sebelum Pak Makin itu setelahnya. Pak Mahasin kali ya. Pak Mahasin. Mas. Oh Pak Mahasin. Oh iya. Senior kita sendiri. Kamu demo. Main-main silaturahim Mas. Cuman karena itu kenaikan UKT berapa waktu itu? Sebenarnya di angkatan kita itu masih sama UKT-nya. Kita udah masuk UKT tapi semua golongan sama. Tapi waktu itu kan memang kaget ya teman-teman. Nah, di angkatan selanjutnya kita melihat adik-adik kok lebih mahal gitu kan, dan kaget karena 2 kali lipat kalau nggak salah. 2 kali lipat yang paling rendah ya. Saya dulu ingat pernah tahun 2009 itu demonstrasi juga 3 hari di kampus gara-gara ada kenaikan biaya 300.000 Pak. Hanya kenaikan 300.000. Jadi ketika pendaftaran
dari 600.000 itu ada tambahan biaya 300.000. Bakar Pak kampus Pak. Karena begini kan prinsipnya biasanya kan teman-teman itu, ini kalau naik terus adik-adik kita itu nanti nggak ada tempat untuk kuliah di tempat yang murah kan. Jadi kita harus Zamanin jenengan berarti itu peralihannya dari Pak Amin Abdullah ke Pak Musa As'ari. Assalamualaikum senior, mohon maaf. Sampai namanya proses ya, Mas. Pak, tapi saya masih 600.000 pada saat itu Mas. 600.000. Jenengan 600 juga. Saya kalau angkatanku itu saya 300.000. 300 Mas. 300. Jadi banyak teman-teman dulu yang kalau mau bayaran SPP itu ngamen dulu Pak di pertigaan UIN itu. Dapat Mas. Dapat. Lebih 2 malam itu dapat lah itulah. Ya sambil ngintip-ngintip ada Satpol PP apa enggak gitu Pak. Nah, lalu yang paling mengesankan. Nah, biasanya kalau di kampus itu biasanya aktivis itu besar karena dia berhasil melewati konflik-konflik yang besar. Zamanmu apa? Yang sangat changing moment, experience, pengalaman yang membuatmu ini berat banget waktu itu. Tapi berhasil. Sebenarnya paling berat itu jujur kalau dibandingkan jadi ketua cabang atau ketua komisariat lebih enak ketua cabang Mas. Berarti apa beratnya jadi ketua komisariat itu? Karena ketua komisariat itu sebenarnya kita tidak langsung kalau di Jogja ya. Karena ada rayon-rayon kita tidak langsung bersinggungan dengan kader full karena masih ada rayon-rayon itu, tapi juga kita tidak bisa membuat kebijakan level daerah kita. Level Jogja. Pada saat itu kita kan belum ada, sama zamannya jenengan juga belum ada Mapaba. Ya. Bagi saya dan teman-teman angkatan bahwasanya Mapaba itu kaderisasi formal wajib. Itu menunjukkan atau organisasi kita organisasi yang benar ya kita harus melaksanakan itu gitu. Nah, sedangkan kebanyakan orang atau mungkin kakak-kakak kita lah itu melihat bahwasanya Jogja nggak ada Mapaba, sudah ada Mapabanya di ospek lah. Jogja punya karakter sendiri lah, punya kultur sendiri lah. Jadi di Kongres 2011 itu sampai pernah ada pembicaraan yang diarahkan kepada Jogja sama Ciputat. Karena 2 cabang ini bermasalah secara administrasi. Emang iya. Jogja tidak ada Mapaba, Ciputat cabang berdasarkan kecamatan. Itu menyalahi ART. Nah, waktu rapat itu di arena Kongres saya usul bubarkan aja dua-duanya saya bilang. Karena 2 cabang itu mendistribusikan kaderisasi yang paling banyak. Satu fakultas bisa 100-an orang kan gitu. Tapi akhirnya dimaklumi. Walaupun Jogja berubah, Ciputat masih bermasalah. Ciputat masih bermasalah. Enggak lah. Ya itu ada daerah khusus lah ya. Daerah istimewa Ciputat. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini ngomong-ngomong sekarang berarti jabatannya itu ketua rayon juga enggak dulu? Betul. Enggak. Berarti ketua komisariat, ketua cabang. Terus sekarang ada di mana? Di PB. Saya di kaderisasi, tim kaderisasi nasional PB PMII. Masuk PB berarti eranya AB ya? Mas AB. Eranya Gus AB. Berarti 3 tahun sudah. Sudah 3 tahun. Iya, 3 tahun. AB itu wawancara terakhir waktu dia pencalonan 2021 ya? 2021. Oke, tenang. Orang yang masuk sini track recordnya jadi ketua PB Pak. Ya, padahal saya selalu ngomong gitu sama kandidat-kandidat itu. Oke, terus apa masalah yang paling berat kira-kira yang selama anak-anak PMII yang ini kan sudah sering kaderisasi ya, dilaksanakan kemana-mana, sudah keliling memantau perjalanannya apa yang harus dipantau itu. Kalau PKD kan PKL ya, PKL biasanya kan hadir, ada pelantikan hadir gitu. Kaderisasi sih Mas. Apa yang Anda lihat di bawah itu teman-teman itu? Kekayaan intelektual sebenarnya. Oke. Yang pertama kita pasti melihat kader-kader kita berbeda, satu punya kelebihan A, satu punya kelebihan B, masing-masing dari cabang juga berbeda. Di satu cabang juga masing-masing fakultas juga punya varian fakultatif masing-masing. Dan itu sebenarnya resource kita yang luar biasa kalau kita mampu mengoptimalkan itu, mengoptimal SDM kita, Mas. Kenapa nggak dioptimalkan? Sudah berusaha
setiap tahunnya, setiap periodenya pasti ada selalu ada menuju ke sana, Mas. Tapi pastinya itu bukan proses yang instan. Makanya kita pingin ke depan juga itu kaderisasi kita juga keberlanjutan, kayak gitu-gitu. Jadi tidak hanya fokus ngurusin satu periode ke depan mau ngapain, Mas, bukan. Tapi kalau bicaranya keberlanjutan ini berarti enggak meneruskan AB ini. Oh iya. Bukan kita. Oh bukan meneruskan AB. Kita tidak terpaku untuk fokus meneruskan atau perubahan atau meneruskan tidak. Terus? Ya prinsipnya kita kan al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadil asla. Yang baik ya harus dipertahankan, Mas. Dan banyak hal-hal baik yang memang harus dipertahankan. Dan selebihnya kekurangan-kurangan ya kita perbaiki, kita optimalkan. Di zamannya AB kira-kira apa yang paling baik? Kan Mas AB itu dulu awal masuk ketika sebelum menjadi ketua umum ya, beliau itu menawarkan salah satu gagasan yang membuat sedikit menyirami kekeringan hasrat intelektual. Banyak kader gitu. Salah satunya adalah paradigma produktif itu. Paradigma kritis transformatif produktif. Bahwasanya kita tidak hanya harus mampu berbicara kritis, nalar kritis, tapi juga harus mampu transformasi. Tapi ada buahnya, produktif kayak gitu. Ada buah dari hasil pemikiran dan lain-lain itu. Apa bentuknya waktu itu? Tapi memang dalam prosesnya memang ya mungkin challenging ya, tidak semudah itu kan? Tidak semudah itu. Tapi setidaknya ada nilai perjuangan yang ternyata di PMII itu tidak bisa hanya sebatas aku pengen jadi ketua umum PB PMBI. Sama, tidak hanya PB ya, sampai rayon pun juga. Aku pengen jadi ketua rayon, Mas, nggak hanya itu. Tapi coba bawa gagasan kayak gitu. Bawa gagasan, bawa nilai. Itu yang paling penting sih di PMBI sebenarnya. Masalah nanti selama satu periode itu dia mau bikin ini, mau bikin itu, membikin kegiatan strategis yang lain ya. Itu adalah kembangan dari visi kepengurusan. Ya. Oke, ini kongres ini sudah ke-21. Berarti sampai sudah menghitung hari lah ya, sampai tanggal 21. Ini sudah punya tahapan-tahapan gitu-gitu. Iya, Mas. Sudah keliling kemana aja? Banyak ya? Banyak. Udah jadi suara atau baru janji? Yang penting konsolidasi terus lah ya. Yang penting komunikasi sama sahabat-sahabat, sama teman-teman semuanya. Karena jujur komunikasi kayak gini itu memang perlu. Akan tapi sebenarnya PMI itu tidak bisa hanya sebatas top down. Kita di PB mau maju bawa apa, terus nanti instruksi ke bawah harus mengimplementasikan gagasan PB, kan nggak bisa, Mas. Iya. Kalaupun seperti itu, PB harus membawa apa yang kira-kira dirasakan atau aspirasinya kader-kader. Justru malah apa yang terjadi di cabang-cabang ini yang harus dibawa ke PB. Jadi ketika kita turun komunikasi dengan teman-teman PKC atau teman-teman PC atau kader lah, seluruh kader ya, tidak hanya di pengurusan level cabang ya. Ya kita malah butuh sebenarnya PMI harus bagaimana ke depan nih. Karena teman-teman sekarang yang paling mendekati di eranya itu malah eranya anak-anak yang baru masuk di PMI. Anak-anak sekarang semester 2, semester 4. Mereka itu yang Gen Z, mereka. Kalau kita kan pengampu kebijakan nantinya ya, itu harus mengolah dari apa yang terjadi di bawah sebenarnya. Kegelisahannya kader-kader kita di bawah seperti apa. Oke. Kalau pertanyaannya begini, apa yang paling banyak kegelisahan teman-teman, yang paling umum lah dirasakan oleh teman-teman itu terhadap PMI? Mereka apa tantangannya sekarang gitu? Era kita kan era cepat, Mas, dan kader-kader atau mahasiswa ya, ketika mau masuk organisasi mereka itu pasti melihat banyak komunitas, banyak organisasi, terus mereka masuk berdasarkan kebutuhan mereka, perspektif mereka. Ada yang melihat, aku butuh ideologi, penguatan ideologi nih, masuk di organisasi ideologisasi. Ada yang aku butuh kegiatan-kegiatan hobi saya untuk bisa ketemu dengan teman-teman se-circle hobi saya gitu. Akhirnya masuk komunitas apa kayak gitu loh. Dan itu sangat banyak, dan jujur sebenarnya PMBI
PMI mungkin tidak bisa memenuhi itu semua. Betul. Akan tetapi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat PMI, teman-teman juga bisa untuk bergerak sesuai dengan apa yang sahabat-sahabat inginkan. Nah, kita pingin memfasilitasi itu gitu loh. Tapi itu kan banyak sekali itu Mas. Banyak sekali. Nah, kalau ini kita masuk ke dalam diskusi mengenai apa yang ingin ditawarkan deh kira-kira ya. Jadi tadi kan sudah disebut bahwa ini sebaiknya orang mau maju kalau di Jogja itu biasanya kan ada visi misinya, baik dari rayon gitu. Nah ini ketika orang masuk PB itu cita-citanya apa biasanya Mas? Sampai masuk ke PB itu apa sih masalah yang menurut Mas Sofi yang paling mendasar dihadapi oleh teman-teman teman-teman PMII, PMII di Indonesia. Ini kan sudah banyak melakukan keliling berinteraksi itu tadi ya. Apa masalah yang paling umum di sana yang kira-kira ingin Anda selesaikan saat nanti Anda menjadi ketua umum? Jadi kita itu berangkat dari akar rumpun kemahasiswaan. Kita mahasiswa. Yeah. Dari identitas kita mahasiswa akhirnya terus kita memilih untuk thorikoh aktivisme ini. Yeah. Masuk di aktivis, ikut dari aktivis ini kita memilih organisasi PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dilihat dari perspektif ideologinya, Ahlussunnah wal Jamaahnya, ini yang sesuai, terus saya memilih ini. Ada yang melihat dari kebangsaannya, ada yang melihat dari gerakan-gerakan adaptasi lainnya kayak gitu kan Mas. Tapi dari sekian banyak termasuk tadi yang komunitas-komunitas, teman-teman ikut organisasi karena menginginkan punya circle hobi, ada circle diskusi kayak gitu ya. Tapi dari banyak hal sebenarnya perlu dipertegas di PMI. PMI ini adalah mahasiswa. Otomatis dia S1. Sarjana dia, calon-calon sarjana. Nah, seiring perkembangan percepatan ini, kalau dulu zaman-zaman aktivis sebelumnya bisa kuliah lama, kalau sekarang kan sudah tidak relevan. Tidak relevan untuk kuliah lama atau menuntut ilmu terlalu lama di jenjang yang sama. Kenapa nggak menuntut ilmu yang panjang di jenjang-jenjang yang keberlanjutan, tidak hanya S1 tapi juga S2, kemudian bisa S3. Nah, saya melihat bahwasanya kader-kader kita di bawah ini 4 tahun lulus gitu. Yang lulus 4 tahun, tapi banyak yang nggak lulus 4 tahun. Banyak, ada. Tapi trennya atau arahnya menuju ke sana. 4 tahun lulus. Lulus di perspektif kita, kacamata kita harus lulus 2 hal. Yang pertama lulus perkuliahan, karena kita itu adalah mahasiswa. Yang kedua lulus PMI-nya. Apa lulus PMI itu bagaimana maksudnya? PMI punya kaderisasi formal, Mapaba, PKD, PKL, kemudian PKN. Nah, berapa orang yang ikut Mapaba dan berapa yang ikut PKD kemudian PKL? Dan berapa lama kader-kader kita awal ikut Mapaba sampai akhirnya dia minimal di daerahnya dia, di level kedaerahan dia ikut PKL. Saya PKD 2013, PKL 2015, 5 tahun ngapain aja saya? Saya tidak ada peningkatan kualitas kaderisasi secara formal selama 5 tahun. Proses-proses yang saya lalui ya proses-proses individual. Saya menjadi apa, begitu juga teman-teman yang lain. Harusnya itu bisa diperbaiki lebih tersistematis dan terstruktur, termasuk terukur. Berarti nanti itu akan, kalau Anda saat Anda menjadi ketua umum itu akan lebih distrukturkan atau lebih diatur lah ya. Harusnya. Jenjangnya. Harusnya. Kalau kita organisasi pemuda, intelektual, energinya juga masih muda. Terus ya kita itu punya modal, seluruh modal menjadi organisasi yang profesional. Organisasi kaderisasi organisasi tapi pengelolaan secara profesional. Kita jangan kalah dengan profesional, tidak hanya urusan organisasi profit, kita tidak membicarakan itu. Akan tapi
kemampuan kita harusnya mampu untuk menjadikan kita PMBI sebagai organisasi kaderisasi, organisasi intelektual, organisasi kemahasiswaan dan lain-lain hal itu dengan pengelolaan secara profesional. Pengelolaan profesional itu bagaimana? Salah satunya contoh yang kalau tarikannya yang tadi kaderisasi formal Mas. Habis Mapaba menuju PKD ya dia harus jelas, kader itu harus mampu menuju PKD, harus melaksanakan PKD dengan range waktu tertentu berapa ya? Tertentu berapa bulan atau berapa tahun pasca itu. Jadi memang ada tuntutan organisasi. Setelah saya PKD ini saya harus melakukan kegiatan non formal atau informal apa. Kemudian pasca setahun saya harus mengikuti PKD misalnya. Ketika saya mau ikut PKD saya harus menguasai apa. Nah itu yang harus dikejar oleh kader ketika dia mau belajar dengan standar kompetensi, dengan banyak hal lah di silabus kalau di pendidikan itu ya kayak gitu Mas. Ada standar pencapaian, ada output kuantitas dan output kualitas. Kalau kita enggak, Mapaba sekarang saya Mapaba 2013 mau ikut PKD-nya terserah kapan Mas. Gitu. Jadi jauh masa organisasi kita yang menentukan masing-masing, terserah dia mau kapan ikut PKD-nya, kapan ikut PKL-nya. Kayak gitu-gitu. Saya mau tanya satu hal. Mas Sofi setuju nggak kalau ada anggapan yang mengatakan bahwa ini kualitas teman-teman PMII dibanding dengan teman-teman yang dari kampus bahkan yang tidak berorganisasi itu di pasca lulusan, setelah lulus itu tidak mampu bersaing di dunia kerja misalnya? Bukan tidak mampu bersaing sebenarnya Mas, tapi lebih ke kompetisi ini karena kita di organisasi ini memang tidak mengarah sebelumnya ya, tidak mengarah untuk menuju dunia kerja itu. Jadi kita masih belum tahu, kemarin-kemarin nih seakan-akan kita anak-anak itu habis selesai kuliah, kader-kader kita belum tahu petanya untuk masuk ke dunia situ. Setelah selesai kuliah, setelah selesai organisasi di level daerah, baru mulai meraba memetakan nih kuliahnya kerjanya di mana, bagaimana caranya. Sementara orang-orang di luar organisasi sejak dia semester 1, semester 2 dia sudah nyari-nyari itu, sudah aware ya sama itu ya. Aware kayak gitu. Terus mereka fokus ke sana, sedangkan PMII tidak. Apa penyebabnya kira-kira itu? Itu masalah enggak? Itu masalah. Itu masalah. Untuk saat ini itu masalah. Karena eranya sudah tidak boleh kita acuh terhadap hal-hal semacam itu gitu loh. Nah, ini jumlahnya banyak nggak kira-kira yang banyak? Banyak ya. Banyak. Ada solusi nggak kira-kira agar lebih aware terhadap masa depannya gitu-gitu? PMI kan sebenarnya punya pelatihan-pelatihan, punya kaderisasi informal lah. Di situ juga pemenuhan peningkatan kapasitas kader, peningkatan skill kader gitu. Nah, itu juga bagian dari persiapan organisasi kita di PMI ini untuk mencapai atau mematangkan kader dari sisi skill, dari sisi kemampuan, adaptasi dan lain sebagainya itu. Akan tapi sebenarnya tanggung jawab PMI terbesar PMI bukan untuk mengantarkan itu tapi bukan tanggung jawab terbesarnya. Bukan untuk mengantarkan kader-kader atau anggota keluarga besar PMI ini untuk mencapai dunia kerja. Sebenarnya bukan itu tanggung jawab terbesarnya. Apa yang terbesar? PMI berangkat dari mahasiswa. PMI berangkat dari agen-agen intelektual. Ya harusnya PMI juga mampu memfasilitasi jenjang pendidikan dia. Ketika dia masuk PMII sudah pasti dia S1, pasca dia lulus S1, pasca dia lulus jenjang organisasi tingkat level daerah, terus dia mau kemana? Setidaknya dia mau bekerja, mau ambil dunia profesional dan nggak apa-apa. Akan tapi PMI juga mampu memfasilitasi jenjang pendidikan pasca sarjana. Jadi kira-kira apa yang akan Anda tawarkan? Misalnya ini kalau di sini banyak nih teman-teman yang nonton. Apa program yang paling menarik kira-kira dari yang akan ditawarkan dari Sofi ini? Kita akan menyediakan 1.000 beasiswa pasca sarjana. Wih, menarik ini Pak. Kenapa? Apa alasannya? Apakah ini ada kaitannya dengan banyaknya teman-teman yang di daerah yang mungkin
kesulitan untuk mengakses. Betul. Betul. Dan itu kegelisahan sahabat-sahabat. Dan yang paling dijadikan tanggung jawab PMI harusnya adalah kegelisahan itu. Yes, kegelisahan yang lain banyak. Ini memfasilitasi kegelisahan anggota ya, terutama yang di daerah-daerah ya. Iya, Mas. Oke. Dan gini loh, kalau kita di PMI ini kan hampir semuanya pasti mahasiswa. Akan tetapi tidak seluruh kader-kader kita mempunyai peluang masuk di 100 perguruan tinggi terbaik Indonesia misalnya. Oke. Atau 10 perguruan tinggi terbaik. Nah, harusnya ketika kita tidak ber-PMI kemudian kuliah, selanjutnya pasca kuliah lanjut kuliah pasca sarjana ya terserah di mana. Itu cita-cita awal standar mahasiswa lah. Tapi kalau berhubung dia ikut PMI, dia punya standar kalau lanjut kuliah, dia lanjut kuliah di universitas yang lebih baik. Oke. Kayak saya gitu. Maksudnya apa? Ya kita sudah harus bersyukur bisa mampu diberikan kesempatan untuk kuliah S1. Akan tapi PMI itu mempunyai vibrasi, semangat, cita-cita yang tinggi terhadap kader kita. Harusnya dia ikut PMI, cita-citanya meningkat. Oke. Ya betul. Nah, ini kalau ada disediakan misalnya, ini bagaimana sih? PMI kan bukan lembaga penyedia beasiswa. Apa yang akan dilakukan untuk menyediakan 1.000 itu? Ini proses berkelanjutan, Mas. Ya, ini kita bicara, ini proses tentu tidak sesederhana itu kan. PMI mempunyai jaringan yang kuat sebenarnya. Negara kita juga menyediakan salah satunya APBN yang besar terhadap dunia beasiswa pendidikan. yang disediakan negara misalnya kayak LPDP gitu ya. LPDP kita ada di BU kita juga dan kita bisa mengakses itu. Jadi kerjasama dengan penyedia beasiswa dan membantu. Itu ada nanti prosesnya nggak? Kalau teman-teman PMII itu tidak mampu, tidak punya kemampuan, ada nggak yang disediakan? Makanya nanti di kepengurusan ke depan kita akan buat suatu lembaga yang fokus untuk ngurusi urusan perkuliahannya anak-anak, teman-teman kader-kader kita menuju proses fasilitasi terhadap beasiswa pasca sarjana tersebut. Dan itu di lembaga itu teman-teman pengurus di bagian lembaga itu juga fokus ngurusnya bagaimana caranya kader-kader kita yang mendaftar di PB untuk mencapai target tujuan beasiswa kuliah S2 dengan beasiswa itu teman-teman juga mampu bagaimana caranya kader-kader mampu untuk mencapai targetan tersebut. Berarti kayak ada pelatihan untuk misalnya kan biasanya teman-teman itu ada bahasa Inggris ada kelemahan. Jadi ada disiapkan pelatihannya. PMI menyadari Mas nggak bisa tiba-tiba 1.000 mahasiswa. LPDP itu contoh ya LPDP itu setiap tahunnya ada 10.000. 10.000 ya? 10.000. Terus kita langsung maksa-maksa demo gitu misalnya kita minta 1.000. Kan ada beasiswa, ada LPDP, ada beasiswa unggulan yang di dalam. Ini baru di dalam negeri. LPDP bisa ke luar negeri juga. Keluar negeri. Tapi di luar negeri ini cerita 1.000 itu juga bisa di luar negeri juga berarti ya. Bisa ke luar negeri. Di luar negeri. Dengan kedutaan kita juga bisa kerjasama dengan masing-masing kedutaan. Betul. Kayak kedutaan Australia dia punya Australia Award. Ada apa beasiswanya AB itu DAAD kalau nggak salah dari Jerman. Cina gitu. Cina yang banyak. Banyak kita kan sudah. Kalau ke negara-negara Timur Tengah misalnya. Itu juga salah satu tujuan kita. Kita itu bagaimanapun juga organisasi kita itu pendekatan ideologis Islam rahmatan lil alamin. Iya. Kita juga ada bagian dari program strategis kita, arah tujuan perjuangan kita itu juga bagian dari globalizing Islam rahmatan lil alamin. Kita nanti bikin konferensi pemuda, mengundang beberapa sahabat pemuda mahasiswa luar negeri. Kita bikin entah kita yang ikuti ke sana atau kita bikin di sini dengan konsentrasi peradaban Islam rahmatan lil alamin pastinya dengan teman-teman Timur Tengah, tapi juga diperlukan perspektif dari mahasiswa-mahasiswa kita yang masih kuliah di barat kayak gitu juga. Ada kok teman-teman juga kalau tidak salah dia bikin lembaga santri mengglobal kalau tidak salah. Jadi dia bahkan pendaftaran di
di komunitas itu, dan dia bayar sendiri. Dia ada program misalnya visit ke luar negeri, ke kampus mana gitu. Dia ajak ke sana. Dia bayar sendiri si santri itu sebenarnya. Cuma dia ngajak ke Belanda, misalnya ke kampus A, B, C. Ya, itu sangat mungkin dilakukan. Nah, ini bicara tentang pengiriman beasiswa ke luar negeri dan di dalam negeri di kampus-kampus utama itu. Di luar negeri baik di Eropa, terus di Amerika ataupun di Australia. Ini kan 3 tahun nih waktunya. Kalau bisa mengirimkan 1.000 itu kan keren ya. Targetnya. Apa sih yang Anda bayangkan ke depannya? Mau ngapain dengan jumlah peningkatan yang cukup fenomenal ini? Gini, organisasi kita itu perlu dikemas secara profesional, Mas. Ya, ya. Kemudian kita juga membawa slogan era baru itu. Oke. Era baru PMII itu bagaimana banyak itu proses. Akan tetapi lebih mudahnya untuk kita cerna adalah kita bisa membayangkan 10 tahun yang akan datang. 7 tahun, 5 tahun atau ya lebih cepat dari itu. Kita mempunyai berapa dokter yang lahir dari rahim PMII. Kalau misal kita sudah dapat tadi, kita dapat beasiswa dengan kita kerja ikhtiar semaksimal mungkin, kita bisa membayangkan 10 tahun yang akan datang kita punya 1.000 dokter alumni PMII. Ya bisa jadi ya, karena memang teman-teman kebanyakan juga tidak tahu informasinya dan kalaupun tahu tidak punya kemampuan ngakses kan. Ya. Jadi sebenarnya kayak misal ngapunten Mas. Ya. Kalau misal di LPDP nih, itu kan banyak jasa-jasa pihak ketiga nih atau alumni LPDP yang membuka jasa bagaimana caranya, atau bahkan belum yang lulus lah, masih kuliah di Australia, mereka sudah buka kelas inkubasi untuk belajar bersama bagaimana cara mendapatkan LPDP itu gitu. PMI itu sangat bisa untuk membuka itu, untuk melatih kader-kader kita mendapatkan itu, karena PMI tidak hanya kalau misal kita membuat kelas itu, PMI tidak hanya menyediakan kelas, tapi PMI benar-benar mampu mendapatkan sumbernya. Yang berbicara bukan hanya orang yang dapat LPDP, bukan hanya alumni, tapi juga orang yang kita bisa bekerja sama untuk yang membuat kebijakan LPDP itu, yang penyedia LPDP itu untuk berbicara langsung bagaimana caranya mendapatkan LPDP itu. Standarnya seperti ini kan, kita nggak yang 1.000 kuota LPDP itu langsung kita datang minta demo, pokoknya kita harus dapat, enggak gitu. Tapi kita harus mengejar. Kan? Iya, kita harus mengejar. Kita nyiapin kadernya agar bisa catch up dan dapat itu kan. Cocok. Saya punya kandidat untuk koordinatornya itu. Siap. Namanya apa? Dia akan pensiun tahun ini. Namanya AB. Dia kan alumni Jerman kan. Dia punya pengalaman. Termasuk itu. Jadi advisor lembaga itu. Cocok itu. Bisa. Nanti ketua-ketua umum demisioner itu juga pasti kita minta pertanggungjawaban. Iya. Tidak hanya Mas AB, semuanya. Tapi menarik. Karena ya jadinya misalnya kayak AB, nanti kita punya 1.000-an orang yang alumni misalnya. Kalau ada 2 di Cambridge, 2 di Harvard, 2 di Singapura misalnya. Nah, itu 2 di mana? Tidak harus menjawab era baru bisa dimulai. Iya, tidak harus menjawab era baru yang seperti apa, enggak. Iya. Dengan sendirinya kita mempunyai era baru ketika kita sudah dapat 2 di Cambridge misalnya, di Harvard dan lain-lain lah, universitas terbaik di dunia kita. Dengan sendirinya profesionalitas kita, kultur-kultur kita yang kurang gitu, itu dengan sendirinya akan mengikuti. Siapa tahu ada satu jadi Elon Musk kan. Wah, amin. Jadi Elon Musk satu. Kongres setiap tahun beres, Bos. Bisa di luar angkasa. Iya, kongresnya. Iya. Menarik. Jadi era baru yang dimaksud itu adalah era di mana ada perubahan-perubahan besar terjadi dan itu difasilitasi. Jadi era baru itu bukan era yang sekarang ya, tapi kita mempersiapkan. Memupuk agar di masa depan terjadi era baru yang revolusioner. Jadi ada 2 poin Mas. Yang pertama adalah hasil dari refleksi kita PMII yang nyon sewu, PMII itu jumut. Kita itu organisasi pemuda, tapi kadang kita itu kekeh dengan budaya-budaya kita lama yang kurang inovatif, kreatif dan lain-lain lah. Pinginnya pokoknya kudu gini, harus begini kayak gitu. Padahal kita ngomong wal ahdu bil jadidil aslah, tapi kita nggak mau betul. Beradaptasi ke hal-hal yang lebih
lebih maju lah atau lebih baru kayak gitu. Sebenarnya kan banyak juga alumni NU, orang-orang NU yang di ruang Jadidil Aslah itu yang bagus-bagus. Saya ingat Mas Najib itu yang ada di Singapura, dia jadi salah satu stafnya koordinator IT-nya Grab yang dia orang Gresik dia kebetulan. Beberapa kali dia ngisi kan. Mas Najib, bahkan Jokowi juga sampai nyebut. Artinya kalau kita bisa mendesain agar ada program untuk melahirkan Najib-Najib baru gitu-gitu ya. Itu menarik sekali. Sangat menarik. Kalau itu bisa lahir 100 ya Mas, dari 1000 ini 100 Najib. Ini bukan cuma era baru PMI, ini era baru NU ini, Pak. Abad kedua, Pak. Kata Gus Yahya, abad kedua. Saya subhanul yaum rijalul khot. Mohon maaf, bagaimanapun juga PMI punya tanggung jawab sebagai ruh intelektual Nahdlatul Ulama nantinya. Betul. Menarik sekali ini. Jadi kapan beasiswanya dibuka? Setelah jadi dulu, pilih dulu. Oke, cocok. Pilih dulu. Ini cocok ini coy. Pilih dulu ini. Ini kayak nanya, kapan makan siang gratis? Ya jadi presiden dulu. Wah, gitu. Siap. Enggak, tapi ini lebih konkret. Iya, ini jelas sekali. Jelas karena sekali. ini benar-benar kebutuhan kita dan kita akan ikhtiar semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bahwasanya kalau kita ngobrol sama teman-teman, ngobrol ke stakeholder, ngobrol ke pengampu kebijakan dan penyedia, kita akan menyampaikan bahwa ini prioritas kita karena ini benar-benar kebutuhan kita. Betul. Yang nyata. Dan satu sisi Mas, sebenarnya jatah-jatah beasiswa yang tersedia di sisi demand-nya ya, di sisi supply-nya. Supply-nya itu nggak habis juga. Jadi jatahnya KIP, jatahnya beasiswa unggulan, jatahnya LPDP, Australia Award, jatah beasiswa dari kedutaan nggak terserap habis juga. Sementara di sisi yang lain, demand-nya, kebutuhannya, banyak teman-teman PMII yang nggak tahu informasi itu ada. Jadi di PB disiapkan pendaftaran untuk siapa yang lulus tahun ini dan seterusnya yang butuh beasiswa, di data semuanya, jurusan yang dibutuhkan apa. Ketika jurusannya cocok dengan beasiswa yang disediakan, tinggal dikirimkan. Dan itu hampir selalu Mas, saya misal habis turun instruktur PKL di salah satu cabang itu, selesai mereka. Terus biasa kan teman-teman minta nomor kayak gitu kan, atau nomor kita di grup di grup PKL kayak gitu. Komunikasi follow up dari mereka itu bukan sedikit berbeda dengan zaman-zaman dulu ya. Komunikasinya bukan komunikasi, Mas saya izin mau daftar menjadi ketua cabang atau menjadi ketua komisariat atau jadi ketua kopri. Enggak, mereka enggak ngomongin itu, tapi Mas ada peluang beasiswa enggak? Mas gimana caranya kita bisa dapat ini, dapat itu? Berarti demand-nya atau kebutuhannya tinggi sekali ya. Kalau pingin jadi ketua cabang, pingin jadi itu nggak usah dilatih, udah pinter Mas. Udah bisa. Iya serius Mas, serius. Betul. Pelatihan kepemimpinan di PMI itu sangat berhasil. Salah satu pelatihan yang berhasil. Apa buktinya? Ada 30 orang yang seperti Mas Sofi yang mencalonkan ketua PB ya kan? Alhamdulillah. 30. Itu bukti pelatihan kepemimpinan yang berhasil. Mau jadi pemimpin banyak. Oke, nah tinggal sekarang bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM melalui jenjang pendidikan, beasiswa yang bagus di kampus-kampus yang oke. Nah, nanti baru setelah itu era baru akan dimulai. Iya. Cocok ini pemirsa. Oke Gus, ini kita udah di akhir obrolan-obrolan. Ada lagi nggak yang pengen disampaikan kepada teman-teman PMII? Ya, ke teman-teman PMII. PMII itu organisasi yang besar. Harapan terhadap PMII yang itu dititipkan oleh kader-kader kita yang akan masuk, baik yang sudah masuk maupun yang akan atau ingin masuk di PMII itu juga ekspektasinya besar, sangat besar. PMII juga punya tanggung jawab amanah memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Itu sangat-sangat mulia, sangat-sangat suci dan sangat-sangat besar. Tanggung jawab tugas PMII. Akan tetapi harapan dan cita-cita besar kita dimulai dari satu langkah pertama. Jadi saya mengajak oleh teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kita mulai dari langkah ke satu. Oke.
Langkah ke-1 harus begini dong. Nomornya nomor 1 ya? Nomor 1. Oke. Itu ini ya, apa namanya, nggak ada apa bahasa sekarang yang lagi ngetren itu, nggak ada hodam-hodamnya ya. Ini lagi hits nih, cek hodam nih. Cek hodam. Aduh. Saya nggak nyadar kok Mas kemarin jujur. Iya. Nggak pakai hodam itu ya? Belum ya. Nggak tahu kalau ada yang ngecek duluan ya, saya nggak nyadar. Saya ambil aja, habis dibuka gini terus ada yang bilang nomor 1 Mas itu. Iya. Ya alhamdulillah, semoga nomor semuanya kan baik. Nomor 1 yang paling baik. Nah, amin. Oke teman-teman, cek hodam masing-masing. Baik. Mas Sofi, terima kasih atas waktunya dan sharingnya. Mas. Ini menarik sekali ya dengan gagasan untuk meningkatkan kualitas teman-teman PMII, kualitas gerakan PMI di masa depan dengan meningkatkan kualitas pendidikan hari ini. Harapannya kita punya banyak sekali generasi dengan kualitas yang bagus. Syukur-syukur ini ya, syukur-syukur Mas. Kalau itu merata, misalnya teman-teman yang di daerah juga bisa kita intensifkan pelatihannya agar lebih banyak yang dari misalnya dari NTT, dari teman-teman di Papua yang kita tahu kualitas pendidikan di Indonesia itu kurang merata ke timur. Jadi kalau bisa ke sana semakin intensif itu akan semakin bagus. Oke, thank you teman-teman. Demikian obrolan kita kali ini dengan Mas Sofiullah, salah satu kandidat Ketua Umum PBPMII nomor urut 1 yang akan berlaga di dalam pertarungan, jangan pertarungan lah, di dalam dinamika kompetisi menghaluskan ya, dalam Kongres PBPMII pada 12 Agustus di Palembang. Beberapa bulan lagi, 1,5 bulan lagi. Kalau cocok, pilih Mas Sofi. Jangan lupa untuk subscribe Suara NU karena beberapa kandidat yang lain akan datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol bareng kita-kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.